Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Anggraini, NIM 332104 dari kelas PSB. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang mekanisme pasar dalam Islam. Yang pertama yaitu mekanisme pasar dalam Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis sampai geososiologis yang tercantum sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar. Yang kedua yaitu transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli adalah transaksi dilandasi oleh faktor suka sama suka. Yang ketiga yaitu di suatu pasar yang adil tidak boleh ada intervensi pasar dari pihak manapun. Yang keempat yaitu pedagang boleh mengambil keuntungan karena keuntungan itu imbalan atas usaha dan risiko dengan syarat laba tidak berlebihan. Materi yang kedua yaitu pasar pada masa Rasulullah. Pada setiap perekonomian, pasar memegang peran penting termasuk dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah pada awalnya adalah seorang pembisnis, demikian pula Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar sahabat. Materi yang ketiga yaitu pasar dalam pandangan sarjana muslim. Pasar telah mendapatkan perhatian cukup memadai dari para ulama klasik seperti Abu Yusuf Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Pemikiran-pemikiran mereka tentang pasar tidak hanya mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu. Yang pertama yaitu mekanisme pasar menurut Abu Yusuf. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya Al-Kafi. Selain membahas prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman Khalifah Harun al-Rashid al-Baghdad. Yang kedua yaitu evolusi pasar menurut Al-Ghazali Umuddin. Karya Al-Ghazali juga membahas topik-topik ekonomi termasuk pasar. Materi yang keempat yaitu pandangan Ibnu Khaldun untuk menciptakan keseimbangan dalam mekanisme pasar. Ibnu Khaldun sudah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga. Ibnu Khaldun juga mengamati fenomena tinggi rendahnya harga di berbagai negara tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga. Sekian penjelasan dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.